Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar geografi. Apa sih yang disebut dengan konsep dasar geografi? Nah, sebelum membahas konsep dasar geografi, kita bahas apa sih yang disebut dengan konsep terlebih dahulu. Jadi gini, yang berkaitan dengan konsep geografi atau ada yang menyebutnya adalah konsep esensial geografi atau adalah pengertian-pengertian untuk mengungkapkan atau menggambarkan corak-corak abstrak fenomena-fenomena esensial dari objek kajian material geografi. Nah, apa aja konsep geografi tersebut? Nah, pasti kalian penasaran kan? Nah, konsep dasar geografi itu ada 10. Nah, kalian biar mudah untuk menghafalnya, biasanya saya menggunakan jembatan keledai atau menyingkatnya supaya mudah diingat. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah jaket polo keke diminte agni. Nah, maksudnya apa ya? Jadi gini, jaket polo keke diminta agni dari kata ja adalah jarak, ket adalah keterjangkauan, po adalah pola, kemudian lo dari kata lokasi, keke dari kata keterkaitan keruangan, di diferensiasi area ada M dari kata morfologi, inte dari kata interaksi dan interdependensi, AG dari kata aglomerasi, ni adalah nilai guna. Oke, untuk lebih jelasnya lagi biar kalian lebih paham, kita bahas satu persatu. Konsep jarak. Nah, di gambar sudah terlihat ada sebuah gambar map ya. Titik awal ada di Monumen Wingko Babat. Nah, di sini kemudian titik kedua adalah Jalan Tembok Dukuh yang ada di Surabaya. Nah, di peta ternyata jaraknya adalah 94 km. Apa sih yang disebut dengan jarak itu? Jadi gini, konsep jarak adalah konsep yang digunakan untuk menyatakan ukuran tertentu dari suatu tempat atau lokasi ke tempat yang lain yang dinyatakan dengan satuan ukuran, misalnya satuan panjang kilometer, meter, ataupun yang lain. Atau bisa juga menggunakan satuan misalnya jauh atau dekat. Nah, jarak ini terbagi menjadi dua, ada jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut biasanya adalah sudah mutlak. Nah, contohnya tadi adalah 94 km ini. Ini adalah jarak absolut. Sedangkan jarak relatif adalah mempertimbangkan rute, waktu, ataupun biaya. Contohnya gini, jarak Surabaya dan Sidoarjo lumayan dekat. Nah, atau jarak Surabaya dengan Sidoarjo membutuhkan waktu 30 menit. Itu adalah jarak relatif. Kemudian kita geser ke konsep yang selanjutnya, keterjangkauan atau ada yang menyebutnya adalah aksesibilitas. Nah, bisa dilihat di gambar ini adalah ada orang mengendarai motor dengan melewati jalan yang cukup berlumpur ya. Nah, bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Tentunya kalau kalian tinggal di kota, untuk aksesibilitasnya adalah cukup mudah karena jalannya sudah bagus, kemudian transportasi juga sudah memadai. Nah, apa sih yang disebut dengan keterjangkauan tersebut? Jadi konsep keterjangkauan berkaitan dengan sulit atau mudahnya suatu tempat untuk dijangkau. Nah, contohnya kalau jalannya semakin rusak berarti keterjangkauan atau aksesibilitasnya semakin sulit. Itu yang berkaitan dengan keterjangkauan. Baik, kita geser ke konsep yang selanjutnya. Konsep selanjutnya adalah konsep pola. Nah, pola, apa sih yang disebut dengan pola? Itu adalah konsep yang menitik beratkan pada pola keruangan, baik fenomena yang bersifat alami ataupun yang bersifat fenomena sosial. Ada yang menyebutnya juga pola itu adalah berkaitan dengan bentuk. Nah, kita lihat gambar pertama ini adalah berkaitan dengan pola pemukiman. Pola pemukimannya adalah mengikuti jalan. Nah, itu berarti berkaitan dengan fenomena sosial. Kemudian saya contohkan untuk fenomena alaminya, itu adalah pola aliran sungai. Nah, pola aliran sungainya adalah bentuknya adalah berliku-liku atau membentuk huruf S. Itu yang berkaitan dengan pola. Kemudian kita geser ke konsep selanjutnya, lokasi. Nah, biasanya kalian sering pastinya menggunakan Google Map. Ketika kalian bingung, kalian akan membuka Google Map. Nah, kalian akan mengetahui lokasi kalian dan kalian akan mencari lokasi yang akan kalian tuju. Nah, lokasi tersendiri ini adalah terbagi menjadi dua bersama dengan jarak tadi, ada lokasi absolut dan lokasi relatif. Untuk lokasi absolut itu berkaitan dengan apa? Sudah mutlak. Nah, ada yang menyebutnya adalah letak astronomis berdasarkan garis letak lintang dan bujur, jadi tidak berubah-ubah. Sedangkan untuk lokasi relatif itu adalah ada yang menyebutnya atau sering disebut dengan
letak geografis. Nah, sifatnya terjadi perubahan dan dipengaruhi oleh sekitarnya. Contohnya apa? Letak geografis Indonesia berada di antara 2 samudra dan 2 benua. Kemudian saya contohkan lagi, Surabaya berada di sebelah utara kota Sidoarjo, itu adalah lokasi relatif. Kemudian kita lihat apa yang disebut dengan konsep lokasi ini. Jadi untuk menjawab di mana letak fenomena geosfer di permukaan bumi. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Itu yang berkaitan dengan lokasi. Kita geser ke konsep keterkaitan keruangan. Apa sih yang disebut dengan keterkaitan keruangan? Kita bisa lihat di gambar, ada gambar beruang kutub ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa beruang kutub itu berbulu tebal dan gendut? Nah, ada yang bisa menjawab? Nah, tentu kenapa? Kita jawabannya adalah ada kaitannya dengan konsep keterkaitan keruangan. Nah, jadi gini, konsep keterkaitan keruangan merupakan tingkat hubungan antar wilayah. Biasanya akan menunjukkan tingkat hubungan sebab akibat. Nah, kenapa kok bulunya tebal ataupun gendut? Itu pasti akan berkaitan dengan kondisi wilayah atau adaptasi wilayah yang ada beruang kutubnya atau tempat tinggal beruang kutub tersebut. Nah, tentunya bulu yang tebal, kemudian lemak yang banyak atau gendut adalah untuk menghangatkan badan si beruang kutub. Nah, itu adalah yang berkaitan dengan keterkaitan keruangannya. Kita geser ke konsep diferensiasi area. Nah, konsep diferensiasi ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan fenomena yang berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, di gambar ini saya contohkan adalah ada 2 orang membawa ikan. Nah, berarti bisa diasumsikan ini berada di pantai kan, sudah jelas ya. Nah, ini adalah profesinya sebagai nelayan. Nah, beda lagi nanti kalau orang ini tempatnya berada di dataran tinggi. Nah, sudah pasti untuk 2 orang ini pasti akan nanti bisa jadi menjadi petani ataupun pekebun ya, yang berkaitan dengan perbedaan lokasinya. Itu adalah yang berkaitan dengan diferensiasi area. Kita geser yang selanjutnya adalah morfologi. Nah, apa sih yang disebut dengan morfologi? Yang disebut dengan morfologi adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam ataupun tindakan manusia. Nah, contohnya morfologi atau bentuk permukaan bumi bisa jadi kalau di gunung ya morfologinya bukan datar ya, kalau di gunung ya bisa curam, kemudian bisa miring. Itu adalah berkaitan dengan morfologi, bentuk permukaan bumi. Jadi kata kuncinya adalah bentuk permukaan bumi. Itu adalah morfologinya. Kemudian geser ke interaksi dan interdependensi. Nah, di gambar sudah saya ilustrasikan ada 2 gambar. Ini saya misalkan adalah desa, kemudian gambar yang kedua adalah kota. Nah, apa kaitannya dengan konsep interaksi dan interdependensi? Nah, dilihat arah panahnya. Nah, yang disebut dengan interaksi dan interdependensi ini adalah konsep yang berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar 2 wilayah. Nah, contohnya adalah desa, saya contohkan adalah menyuplai bahan pangan kota, sedangkan kota menyuplai bahan atau alat-alat pertanian untuk desa. Jadi saling membutuhkan, ada hubungan timbal balik, ada interaksi, saling melengkapi. Itu adalah interaksi dan interdependensi. Kita geser ke aglomerasi. Nah, apa yang disebut dengan aglomerasi? Aglomerasi adalah pengelompokan atau memusat berdasarkan kriteria tertentu. Nah, di gambar ini saya contohkan adalah pengelompokan industri. Nah, bisa jadi nanti pengelompokannya ada pengelompokan pemukiman, pengelompokan berkaitan dengan tadi sudah industri, sudah pertanian atau perkebunan ya. Pokoknya adalah mengelompok, kata kuncinya adalah mengelompok, aglomerasi. Oke, kita geser ke konsep yang selanjutnya atau yang terakhir ya, adalah nilai kegunaan. Nah, kita bisa lihat ada sebuah gambar ini ya, orang berselancar, saya ilustrasikan seperti itu. Kemudian ada juga perahu layar. Nah, apa kaitannya dengan konsep kegunaan atau nilai kegunaan? Nah, sekarang saya tanya, kegunaan gelombang untuk 2 orang ini berbeda enggak? Oke, pastinya berbeda. Yang satu untuk berselancar, yang satunya untuk kapal atau perahu layar ya. Nah, jadi konsep nilai kegunaan digunakan untuk, atau konsep ini digunakan untuk mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat tertentu yang memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Nah, ini adalah